المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا صراطك المستقيم. إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur dan kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita kembali dikumpulkan di majelis ilmu ini untuk mempelajari tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab yang ke-6, yaitu bab tentang celak atau celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan anjuran yang diperintahkan sekaligus dilakukan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan, menganjurkan untuk memakai celak pada saat akan tidur, dan beliau pun melakukan hal tersebut sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan celak tidur dengan dua tujuan, yaitu menguatkan penglihatan untuk kesehatan mata, yang kedua untuk menguatkan atau menumbuhkan bulu mata. Makanya di penutup bab ini kita jelaskan bahwa motif untuk kesehatan ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuannya. Tetapi untuk tujuan berhias, menggunakan celak untuk tujuan berhias, maka ini hanya untuk perempuan saja. Makanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau akan tidur, ya, bukan pada saat beliau beraktivitas atau keluar rumah, ya, sehingga mereka yang bercelak pada saat keluar rumah atau beraktivitas, ya, sebagian ulama kita menyebutkan sebagai bentuk tasyabbuh bin nisa, sebagai bentuk menyerupai wanita. Adapun kalau tujuannya untuk kesehatan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, maka ini tentu saja boleh-boleh saja, bahkan menjadi sunnah untuk kita lakukan, karena dari sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah Rasulullah SAW sangat jelas yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian jamaah sekalian, di bab yang ke-8 Imam At-Tirmidzi memberikan untuk bab ke-8 ini pembahasan khusus masalah libas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berbicara tentang celak, maka di bab yang ke-8 ini berbicara tentang bagaimana pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengkaji hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam bab yang ke-8 ini, kita mengingatkan kembali kaidah berpakaian dalam agama kita. Dan ini yang dijelaskan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah pada bab yang ke-8 ini, sebelum membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
beliau menyampaikan kaidah berpakaian dalam Islam. Yang pertama jamaah sekalian, annal asla fil libas al-ibahah. Asal dari pakaian itu adalah mubah. Semua pakaian asalnya boleh dipakai. Sebagaimana makanan dan minuman. Asalnya makanan dan minuman itu halal untuk dimakan dan diminum, kecuali ada dalil yang melarangnya. Begitu juga pakaian. Mau pakai baju batik, mau pakai jubah, mau pakai gamis, mau pakai kemeja, asalnya semuanya halal. Sebagaimana makanan, mau makan coto, mau makan kurma, mau makan roti, mau makan palu basah, semuanya halal. Kecuali dalil yang melarangnya. Beda dengan ibadah. Ibadah itu asalnya tidak boleh, tahrim, kecuali ada dalil yang menunjukkan perintahnya atau kebalikannya. Ya, kita tidak boleh buat variasi sholat. Kalau makanan dan pakaian silahkan berkreasi, tapi kalau untuk ibadah asalnya tidak boleh sampai ada perintah yang menunjukkan hal tersebut. Ini kaidah pertama jamaah sekalian yang perlu kita pahami dalam pakaian ini. Makanya pembahasan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan halal dan haramnya sesuatu. Bahwa yang hanya boleh digunakan adalah apa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti itu. Sebagaimana pembahasan tentang makanan Rasulullah nanti juga seperti itu. Jangan-jangan makanannya Rasulullah kurma, kita maunya juga makan kurma terus. Tidak mau makan nasi, tidak mau makan coto. Nah, itu tidak seperti itu. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan kulu washrabu, makan, minumlah, walbasu, dan pakailah pakaian yang kau kehendaki, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah, min ghairi israfin wala makhilah, dengan dua syarat. Apa itu? Tidak israf, tidak berlebih-lebihan, wala makhilah, juga tidak sombong. Karena makanan, minuman dan pakaian ini kadang terjatuh pada dua hal ini jamaah sekalian. Apa itu? Kadang berlebih-lebihan, pakaiannya berlebih-lebihan mahalnya, berlebih-lebihan mencoloknya. Begitu juga makanan dan minuman. Mungkin bagi orang lain bisa dia makan sebulan, tapi ada makanan satu kali makan itu hanya cukup untuk satu kali makan, padahal kalau orang lain mungkin cukup untuk 1 bulan. Makanya ini batasannya. Silakan makan dan minum kata Rasulullah yang kalian kehendaki, pakai yang kalian kehendaki, bersedekah sesuka kalian, tetapi dengan tidak israf dan tidak makhilah, tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Kaidah selanjutnya jamaah sekalian adalah untuk laki-laki dikhususkan ada batasan, yaitu tidak boleh melewati mata kaki, atau yang disebut dengan isbal. Nah, ini untuk laki-laki. Jangan sebaliknya, laki-lakinya melewati mata kaki bahkan sampai menyeret pakaiannya, sementara perempuannya pertengahan betis atau bahkan di atasnya. Ini kebalikannya, seharusnya laki-lakinya yang di atas mata kaki, perempuannya yang harus tertutup semua. Nah, ini memang kehidupan kita banyak yang tak balik-balik. Yang dipakai laki-laki seharusnya malah dipakai perempuan, yang dipakai perempuan malah kadang digunakan oleh laki-laki. Nah, ini batasan dalam berpakaian jamaah sekalian, bahwa untuk laki-laki tidak boleh melewati mata kaki. Dan ancamannya sangat serius di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 golongan
La yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajaknya kelak bicara di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan menatap padanya. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak membersihkannya. Wala hum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Salah satu dari golongan tersebut adalah al-musbil, mereka yang menjulurkan kainnya melewati mata kaki. Ini batasan dalam berpakaian. Selanjutnya jamaah sekalian, di antara kaidah dalam berpakaian, nahana sallallahu alaihi wasallam ar-rijala an lubsil harir. Untuk laki-laki juga dilarang menggunakan sutra atau memakai sutra. Saya kira ini ma'ruf ya, dipahami bersama. Yang kedua, ittikhadhu libas asy-syuhra. Tidak boleh juga menggunakan apa yang disebut oleh Rasulullah sebagai pakaian syuhra. Pakaian yang terlalu mencolok. Mencolok karena apa jamaah sekalian? Mencolok karena terlalu mahal, terlalu berlebih-lebihan, sehingga orang langsung memahami bahwa ini pakaian mahal, sehingga semua mata tertuju padanya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang memakai pakaian syuhra di dunia, albasahullahu, Allah akan memakainya kelak di hari kiamat, libasan madillah, pakaian kehinaan. Karena ini kadang berpengaruh ke hati jamaah sekalian, merasa lebih baik daripada orang lain, ingin menunjukkan kesombongannya kepada orang lain. Ini bisa jadi jamaah sekalian mencolok karena faktor terlalu mahal, terlalu berlebih-lebihan. Ada kadang pakaian sampai puluhan juta, sampai berlebih-lebihan. Atau yang kedua, mencolok karena terlalu rendah kualitasnya, padahal ia mampu membeli yang lebih baik. Ini juga disebutkan oleh ulama kita, karena mau kelihatan zuhud, mau kelihatan tawadu, akhirnya ia paksakan dirinya menggunakan pakaian yang kualitasnya sangat rendah, padahal sebenarnya dia bisa membeli yang normal. Ini juga bisa masuk sebagai pakaian syuhra kata ulama kita. Ya, bisa dibeli pakaian yang rapi, yang bersih, tapi sengaja ia memilih pakaian yang tidak rapi, tidak terurus untuk kelihatan zuhud, sehingga setiap kali ia datang orang-orang memandang padanya. Banyak juangnya, tetapi ia sengaja berpakaian seperti itu. Ini juga pakaian syuhra. Ataukah pakaian yang aneh di tengah masyarakat, tidak biasa digunakan oleh masyarakat setempat, sehingga kalau ia hadir semua mata juga tertuju padanya, bukan karena mahal mungkin, bukan juga karena terlalu murah, tapi aneh bagi masyarakat. Kira-kira pakaian apa itu ya? Yang di masyarakat kita aneh sekali kalau digunakan. Anggaplah misalnya di masyarakat kita, di masyarakat Bugis Makassar, tiba-tiba ada orang pakai pakaian adat Papua, padahal orang Bugis Makassar, atau pakai kota. Kalau koteka kan memang memperlihatkan aurat itu aja. Ya, bukan cuma syuhra saja, tapi melanggar juga. Ini pakaian syuhra jamaah sekalian, bisa karena terlalu mahal, berlebih-lebihan, bisa karena terlalu rendah kualitasnya, murah, atau sesuatu yang aneh dipandang oleh masyarakat. Termasuk yang biasa diingatkan, kalau di masyarakat setempat masih aneh melihat orang pakai jubah, sebaiknya dihindari. Karena beberapa misalnya masyarakat itu aneh, dia rasa orang melihat pakai jubah, maka pakai yang dipakai oleh masyarakat setempat selama tidak melanggar syariat. Kami waktu dakwah daerah ke Bali, kami kira di Bali itu mungkin kayaknya asing orang pakai jubah, apalagi kasus bom Bali dulu. Jadi kami tidak bawa jubah. Ternyata ikhwah di sana justru semuanya pakai jubah. Justru biasanya Muslim itu pakai jubah. Dan kita di Makassar ini, saya kira kalau untuk tujuan sholat, tujuan majelis taklim sudah biasa orang menggunakan jubah. Jadi ukurannya apa yang dipandang aneh dalam masyarakat setempat. Ini juga kaidah dalam berpakaian, hindari
yang seperti ini, yaitu pakaian syuhra. Kemudian jamaah sekalian, di antara kaidah berpakaian adalah tidak tasyabuh dengan orang-orang kufar. Ada pakaian kekhususan yang dipakai oleh orang-orang kufar, maka kita orang Islam tidak boleh memakai yang seperti itu. Kekhususan bagi mereka. Contohnya pakaian sinterklas. Terutama di bulan Desember, orang Muslim bekerja di suatu tempat dipaksa memakai pakaian seperti itu, ini tidak boleh. Karena ini kekhususan orang-orang di luar Islam. Ataukah pakaian yang dulu dipakai oleh orang kafir, tetapi bukan kekhususan mereka dan sudah biasa dipakai oleh orang sekarang. Contohnya apa? Contohnya pakai jas, pakai dasi, pakai celana panjang. Itu kan asalnya dari Eropa, tetapi sudah umum dipakai oleh masyarakat setempat dan bukan juga kekhususan mereka, maka ini tidak mengapa. Ini bukan sebagai bentuk tasyabuh dengan orang kafir kalau kita pakai jas, pakai dasi, pakai celana panjang. Ini diantara hal yang tidak mengapa. Yang kedua jamaah sekalian, tasyabuh dengan wanita ini juga tidak boleh dalam berpakaian. Dan sering kita sampaikan hadisnya Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, termasuk dalam berpakaian. Kita sudah memahami dalam masyarakat kita apa pakaian perempuan, apa pakaian laki-laki. Maka laki-laki yang memakai pakaian perempuan ataupun sebaliknya, maka ini sesuatu yang terlarang di dalam agama kita. Inilah kurang lebih jamaah sekalian, iya, batasan-batasan atau kaidah umum berpakaian di dalam agama kita. Adapun bab yang ke-8 ini, sekali lagi, ini bukan menunjukkan halal dan haramnya suatu pakaian, tetapi menunjukkan apa yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang pertama di bab yang ke-8 ini sekaligus hadis yang ke-54 dalam kitab ini. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala haddatsana Al-Fadl bin Musa wa Abu Tumailata wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat, dari Ummu Salamah beliau mengatakan kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah, itu adalah al-qamis, atau kita sebut di Indonesia gamis. Nah, itulah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua juga jamaah sekalian dan yang ketiga bunyinya hampir sama dengan hadis yang pertama ini. Kita bacakan dulu hadisnya. Haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Al-Fadl bin Musa an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Sesungguhnya pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qamis atau gamis. Hadis yang ketiga, haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala haddatsana Abu Tumailah an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an ummihi an Ummi Salamah qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamis. Pakaian yang paling dicintai, paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau memakai qamis. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyebutkan tentang pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakai satu model pakaian saja, tetapi yang paling beliau sukai yaitu dengan gamis atau qamis.
Kita sudah pernah jelaskan, beliau juga biasa menggunakan pakaian orang Arab dahulu, yaitu rida dan izar, seperti pakaian ihram sekarang. Hanya dua helai kain saja sebagai sarung di bawah, kemudian sebagai penutup tubuh bagian atas. Itu juga biasa digunakan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah gamis. Bagaimana gamis itu jamaah sekalian? Kalau kita gamis kan pakaian koko ya. Baju koko tidak memiliki kerah yang tebal ya, kemudian sampai pergelangan tangan dan di sampingnya terbelah. Yang konon katanya itu dari Cina, pakaiannya orang Tionghoa. Tapi gamis bagi orang Arab atau al-qamis adalah apa yang dikenal sekarang oleh orang Arab sebagai thawb. Ya, dulu namanya qamis, sekarang berganti menjadi thawb atau jubah. Itulah yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Kata ulama kita, kenapa Rasulullah SAW menjadikan jubah itu sebagai pakaian yang paling beliau senangi? Yang pertama, li'annahu sahlun fi lubsihi, paling mudah dipakai, tidak repot. Beda kalau pakaian yang lain, pakai celana dulu ya, kemudian pakai celana panjang, kemudian pakai baju dalam, pakai kemeja dan seterusnya, atau pakai izar, pakai sarung diatur baik-baik baru dipakai bajunya. Kalau jubah ini lebih mudah. Yang kedua, kata ulama kita, sahlun fi khalihi, paling mudah juga dilepaskan, paling mudah untuk ditanggalkan. Kalau kita sudah sampai rumah mau buka jubah itu kan mudah sekali. Sebagaimana kalau kita mau pergi ke masjid mau pakai jubah, tidak mau repot ya, ambil saja jubah pakai, itu paling mudah. Kemudian murihu fit taharruk, membuat kita lapang juga dalam bergerak. Sebagaimana bedanya kalau orang menggunakan izar, menggunakan sarung, itu kan kita tidak leluasa bergerak kalau menggunakan sarung. Cuma sekarang di Indonesia ya, nampaknya orang pakai jubah, pakai sarung juga di dalamnya. Ya, padahal di antara sebabnya Rasulullah menyukai pakai jubah itu karena lebih mudah bergerak daripada pakai izar. Ya, lebih mudah dipakai, lebih mudah ditanggalkan. Ini di antara alasannya kenapa Rasulullah SAW itu suka memakai jubah. Dan ya, jumhur ulama kita ya, ini menunjukkan bahwa ini boleh saja kita mengikuti apa yang disukai oleh Rasulullah SAW, akan tetapi tidak harus. Sebagaimana makanan yang disukai oleh Rasulullah boleh juga kita suka, boleh-boleh saja, bahkan itu hal yang baik, tetapi tidak harus. Rasulullah SAW suka misalnya makan buah labu, apakah kita juga harus suka buah labu? Tidak harus. Rasulullah senangnya pakai jubah, apakah kemudian kita harus juga pakai jubah? Tidak harus. Apalagi kalau di masyarakat kita asing dengan hal tersebut. Hadis ini jamaah sekalian menunjukkan bahwa pakaian kesukaan Rasulullah SAW itu jubah, meskipun pakaian Rasulullah SAW itu tidak satu model. Kemudian jamaah sekalian, hadis selanjutnya, haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Al-Hajjaj qala haddatsana Mu'ad bin Hisham qala haddatsani abi an Budayl yakni ibn Maisar al-Uqayli an Syahr bin Hawshab an Asma binti Yazid qala kana kum qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ruskhi, lengan bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai pergelangan tangan. Jadi pakaian yang biasa digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pakaian lengan panjang. Di hadis ini sebenarnya jamaah sekalian ada kelemahan, yaitu pada isnadnya ada Syahr bin Hawshab. Orangnya saduq, jujur,
kathirul irsal, akan tetapi sering membuat irsal. Irsal itu loncat. Langsung ia meriwayatkan dari Rasulullah tanpa menyebutkan sahabat. Padahal orangnya jujur, tetapi terdeteksi oleh para ulama kita ini sering melakukan irsal, meloncati sanad. Maka ini diantara indikasi hadis tersebut jatuh derajatnya menjadi hadis yang lemah. Namun kelemahan hadis ini ditutup atau dikuatkan oleh riwayat yang lain. Di dalam kitab Akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abi Syekh, beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan kana qamisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusdihi. Gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lengannya sampai pergelangan. Maksudnya lengan panjang. Kalian ya tidak menunjukkan digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau beliau berdoa kelihatan ketiaknya yang putih. Kalau panjang kan tidak kelihatan. Inilah tadi model pakaian yang lain, yaitu model izar dan rida. Karena ini juga biasa digunakan oleh Rasulullah, seperti orang ihram sekarang. Meskipun orang Arab tidak ada lagi yang pakai seperti itu, kecuali untuk kebutuhan ihram. Padahal dulu biasa model pakaian mereka seperti itu. Kalau sekarang tidak ada lagi orang Arab yang keluar pakai sarung, kecuali orang Yaman. Kalau orang Arab Saudi, Kuwait, Qatar, itu tidak ada lagi, hampir semuanya pakai qamis, pakai thawb. Tapi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa, cuma dengan dua helai kain itu, jadikan satu izar, satu sarung, kemudian satunya untuk menutupi tubuh bagian atas. Nah, itulah yang cocok dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan beliau pernah berdoa sampai kemudian kelihatan ketiaknya yang putih pada saat beliau menggunakan rida dan izar. Kemudian jamaah sekalian, apakah batasan dalam berpakaian itu, baju itu hanya sampai pergelangan tangan sebagaimana tadi celana atau jubah yang ke bawah itu hanya sampai, atau di atasnya mata kaki? Apakah boleh melewati pergelangan tangan sehingga disebut juga isbal atau tidak, mengapa? Jumhur ulama kita mengatakan ini bukan batasan. Boleh saja kain baju itu melewati pergelangan tangan. Yang penting tidak melewati ujung jari. Jadi batasan paling panjangnya itu ujung jari. Ini jumhur ulama kita menyebutkan yang seperti itu, karena biasa ada memang orang pakai pakaian itu panjang sampai mungkin ujung jarinya memang. Seperti orang-orang Afrika. Orang-orang Afrika pakaian hari-harinya itu lebar kemudian panjang seperti kayak sarung. Nah, itu boleh saja melewati pergelangan, yang penting tidak melewati ujung jari. Nah, itu batasannya. Dan ini juga jamaah sekalian tidak menunjukkan bahwa harus juga selalu menggunakan lengan panjang. Nah, ini yang pantas dan biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan keadaan geografisnya, sesuai dengan apa yang sering dipakai oleh masyarakat setempat. Ya, jadi ini kembali kepada kebiasaan saat itu. Tetapi Rasulullah memang biasanya itu pakai yang lengan panjang. Iya. Kemudian jamaah sekalian, iya. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-58, haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraitsin qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Zuhair an Urwa ibn Abdullah bin Qushair an Muawiyah bin Qurra an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin. Saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin, yang lagi berkumpul dengan suatu kaum, min Muzainah, dari daerah Muzainah, linubayi'ahu, untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna qamisahu lamutlaqun,
Saat itu pakaiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kancingnya itu terbuka, bagian atas itu terbuka. Au qaul ziru qamisihi mutlaqun, kanci beliau terbuka. Qala fa adkhaltu yadayya fi jaybi qamisihi famasahtul khatam. Maka saat itu saya memasukkan, kata sahabat ini, tangan saya dan menyentuh khatam, tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pembahasan yang menarik jamaah sekalian. Apakah sunnah membuka kanci atau menutup semua kanci-kanci itu, atau memasang semua kanci-kanci baju itu? Karena di hadis ini didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata bagian atasnya ini tidak terkanci. Iya. Tidak tertutup bagian atasnya. Apakah ini sunnah atau bukan? Ulama kita menyebutkan ini bukan sunnah. Karena mungkin saja keadaan saat itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kanci bajunya, bisa karena faktor panas atau kondisi yang lain. Yang kedua, yang lebih afdol kata ulama kita, yaitu menutup kanci. Alasannya apa? Karena kanci itu diadakan untuk dipakai. Sehingga keadaan yang dilihat oleh sahabat ini adalah keadaan yang kasuistik. Ada alasannya. Tetapi sesekali juga kita bisa lakukan kalau kondisi tertentu kemudian panas atau bagaimana, kita buka kanci baju. Ya, kondisi yang panas, ya, kemudian bukan acara resmi, ya, maka boleh saja sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi terbuka seperti itu bukan sesuatu yang sunnah. Ya. Apalagi jamaah sekalian, sesuatu itu kalau dipandang tidak etis oleh masyarakat setempat. Ya, ada kan ya beberapa masyarakat kita, misalnya kalau sudah dia buka kancinya, kelihatan dadanya, itu kan kalian tidak etis dilihat. Maka yang lebih afdol yaitu dengan menutup rapi, apalagi kalau tidak ada sebab-sebab khusus yang mengharuskan. Dan disinilah pentingnya kita belajar tentang syarah hadis. Pentingnya kita belajar bagaimana penjelasan ulama kita tentang hadis-hadis Rasulullah. Berapa banyak orang yang salah sangka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap semuanya sunnah. Tidak membaca penjelasan ulama. Masih muda rambutnya hitam langsung dipirang karena alasan sunnah. Keluar rumah pakai cilla karena alasan sunnah. Kemudian dia panjangkan rambutnya, dia buka kancing bajunya karena katanya sunnah. Ini bisa dibayangkan kalau hal ini langsung diterapkan di tengah masyarakat kita, itu orang akan berpandangan ini aneh sekali. Masih muda, dia pirang rambutnya, gondrong lagi, pakai cilla, dia buka kancing bajunya. Semuanya memang ada dalam hadis, tetapi ulama kita menjelaskan itu kasuistik dan ada tempatnya. Masalah berpakaian, masalah rambut, masalah yang lainnya, itu disesuaikan dengan apa yang dipandang elok oleh masyarakat dan apa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dipakai oleh masyarakat. Ini hukum asalnya dalam berpakaian. Apa yang dipakai oleh masyarakat itulah juga yang kita pakai selama tidak melanggar syariat, tidak melanggar batasan-batasan itu tadi, memperlihatkan aurat, terlalu ketat, terlalu tipis. Selebihnya pakailah yang dipakai oleh masyarakat, dengan tujuan utama kita terhindar dari pakaian syuhram yang kita sebutkan tadi. Pakaian yang apabila kita memakai, semua mata tertuju ke kita, itu justru Rasulullah ancam, albasahullahu libasan madillah, Allah akan memakaikannya dengan pakaian kehinaan pada hari kiamat. Bisa karena faktor mahal sekali yang kita sebutkan tadi, bisa karena terlalu murah atau terlalu aneh. Bagi masyarakat aneh sekali dilihat orang berpakaian seperti itu, maka hendaknya dihindari. Kalau kebiasaan masyarakat di suatu acara pakai batik, maka kita mengikuti mereka. Pakai baju warna putih misalnya, maka kita mengikuti apa yang dipakai oleh masyarakat. Jangan selalu mau tampil beda. Jangan selalu mau tampil aneh di tengah masyarakat. Karena sekali lagi masalah
pakaian ini adalah masalah yang sangat fleksibel, masalah yang sangat lentur selama kaidahnya tadi tidak dilanggar. Bukan dari sutra bagi laki-laki tidak melewati mata kaki, kemudian tidak menyerupai perempuan, tidak menyerupai orang kafir, maka selebihnya boleh. Ditambah yang dua yang disebutkan oleh Rasulullah, tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Selebihnya semuanya bisa dipakai jamaah sekalian. Karena waktu sudah dekat Isya, sebenarnya masih banyak hadis-hadis ini dan lumayan panjang. Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini bab yang ke-8 jamaah sekalian, bab tentang pakaian Rasulullah SAW. Dari hadis yang kita baca tadi, kita mendapatkan kesimpulan yang pertama bahwa pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah al-qamis, adalah pakaian gamis atau jubah. Yang kedua, bahwa lengan bajunya Rasulullah SAW itu sampai pergelangan tangan atau lengan panjang. Yang ketiga, Rasulullah pernah didapati oleh sahabatnya, beliau membuka kancing bajunya. Yang kata ulama kita, ini karena ada sebab dan bukan hukum asal. Hukum asalnya kanci itu ditutup, karena kanci itu digunakan, karena kanci itu diadakan untuk digunakan, dimanfaatkan, bukan dibiarkan terbuka. Kecuali kalau ada sebab sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka boleh-boleh saja. Yang penting tidak dipandang sebagai sesuatu yang hawarimul muru'ah, kata ulama kita. Karena ini pun berlaku di masyarakat kita. Orang yang membuka kancing bajunya itu nampaknya akan menjatuhkan wibawanya. Apalagi seorang ikhwah, seorang ustadz, ya tidak pantas. Ya, misalnya duduk-duduk di pinggir jalan, dia buka kancing bajunya sambil ngopi-ngopi. Nah, ini hawarimul muru'ah, menjatuhkan muru'ah. Sebenarnya tidak haram, tetapi ada yang orang awam pantas lakukan, tidak pantas lagi dilakukan oleh seorang ustadz atau seorang ikhwah. Seperti tadi membuka kancing baju, itu tidak haram, halal, tetapi tidak enak dilihat kalau ustadz jenggot kemudian dia buka kancing bajunya sambil kemudian ngopi-ngopi di pinggir jalan. Ataukah bonceng tiga. Nah, ini juga tidak haram orang bonceng tiga di dalam lorong misalnya. Tetapi tidak enak dilihat ada ustadz bonceng tiga tidak pakai helm lagi. Nah, ini kalau muhadis, kalau periwayat itu ditolak hadisnya. Meskipun dia tidak bermaksiat, tapi dia tidak jaga wibawanya. Bukan sesuatu yang haram, tetapi dia jatuhkan wibawanya. Termasuk ini kata ulama kita membuka kancing baju. Ini bisa menjatuhkan muru'ah kita. Tetapi kalau ada momen-momen tertentu, kasus-kasus tertentu kita harus buka karena terlalu kepanasan dan tidak terlihat oleh orang, maka ini tidak apa-apa. Atau dipandang pantas oleh masyarakat di situ. Lagi kerja bakti, kebetulan misalnya pakai yang memiliki kancing mau dibuka, biasa bagi masyarakat yang seperti itu, maka ini tidak mengapa. Karena orang yang berilmu jamaah sekalian, ada muru'ah yang harus ia jaga, ada wibawa yang harus ia jaga, karena beda. Kalau orang berilmu yang terjatuh dalam kesalahan atau kekurangan dengan orang awam. Kalau orang awam yang terjatuh dalam kesalahan atau jatuh wibawanya itu biasa saja. Tapi kalau ustadz ditahu aibnya atau jangankan aibnya, yang menjatuhkan saja wibawanya itu bahan perbincangan orang-orang, dan ini bisa menjatuhkan kehormatan ilmu. Saya kira ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada 2-3 kali pertemuan tentang masalah pakaian Rasulullah SAW. Ya. Enggak, itu bukan kamis itu. Iya, yang sudah pakai jubah dia pakai lagi. Kayak jas tapi panjang, itu bukan. Gamis itu ada yang mengatakan yang seperti yang biasa kita pakai, ada yang mengatakan seperti gamis Pakistan. Dulu syekh kami di Madinah mengatakan gamisnya Rasulullah itu seperti gamis Pakistan. Makanya sampai setengah betis. Iya, baru biasa orang lanjutkan dengan pakai celana panjang sampai ke bawah lagi. Bukan seperti yang dipakai sekarang sudah pakai jubah, itu pakai lagi pakaian luar, itu malah tambah repot dipakai. Padahal diantara sebabnya Rasulullah senang pakai gamis, pakai jubah karena mudah, dan memang dirasakan itu paling enak itu kalau mau ke masjid langsung ambil jubah langsung selesai.
Pulang juga langsung tanggalkan, sudah selesai. Beda kalau kita pakai sarung, pakai celana panjang, pakai baju koko dan seterusnya. Iya. Mungkin masih ada. Jadi bukan yang seperti itu, tapi jubah yang seperti yang dipakai ikhwah biasa. Ada yang mengatakan jubah seperti jubah Saudi, ada yang mengatakan seperti jubah Pakistan atau thawb Pakistani itu. Allah Ta'ala. Saya kira itu ya. Kalau koteka itu tadi bukan pakaian syuro itu, tapi memang melanggar kalau dalam Islam karena aurat terlihat. Ya, pakaian syuro itu mungkin menutup aurat, tapi aneh sekali bagi masyarakat kita. Ya, pakaian tidak biasa digunakan oleh orang-orang di Makassar, tiba-tiba ada yang pakai, semua orang lihat, itu pakaian syuro. Aneh sekali dilihat. Ya mungkin kalau ada misalnya orang di Makassar bukan orang Afrika tapi pakai pakaian Afrika, itu bisa jadi pakaian syuhro, sesuatu yang aneh, tidak biasa dilihat oleh masyarakat. Saya kira ini kita tutup dengan kafar. Masih ada yang mau bertanya? Celana jeans sebenarnya asalnya boleh-boleh saja. Cuma celana jeans itu kan biasanya ketat. Di situ sebenarnya masalahnya. Masalah ketatnya saja. Sekiranya ada jeans yang tidak ketat, itu asalnya sebenarnya boleh. Asalnya ibadah. Cuma karena biasanya orang jeans itu ketat, itu satu paket. Jeans itu ya ketat, memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Maka ini yang membuat jeans ini jarang dipakai oleh ikhwah, atau jarang ustadz yang pakai jeans karena ketatnya itu. Tapi sekiranya ada jeans bisa tidak ketat seperti celana kain, maka tidak apa-apa, asalnya tidak apa-apa. Tidak ada masalah mau kain jeans, mau kain biasa, itu tidak ada masalah. Tetapi ketatnya, karena kita lihat memang jeans itu biasanya ketat. Sebagian masyayikh juga kalau ke Eropa, ke Indonesia itu pakai jeans, tetapi bukan jeans yang ketat. Jadi asalnya boleh. Itu tadi kaidahnya. Semua pakaian asalnya boleh selama tidak melanggar kaidah yang kita sebutkan tadi, tidak menyerupai orang kafir, yang merupakan pakaian kekhususannya seperti sinterklas tadi. Kemudian tidak menyerupai wanita, ya, bukan terbuat dari sutra, tidak sombong, kemudian tidak berlebih-lebihan dan tidak isbal. Selebihnya boleh. Mau kain wol, mau kain nilon, mau jeans, asalnya boleh saja. Tetapi bisa jadi juga, misalnya kalau jeans biasanya dipakai oleh orang yang tidak menjaga iltizam, oleh masyarakat setempat dipandang misalnya jeans ini biasa dipakai oleh orang yang tidak menjaga agamanya, maka kalau dipakai oleh seorang yang menjaga agamanya bisa menjatuhkan muru'ahnya, tetapi tidak sampai haram. Bisa jadi hanya menjatuhkan muru'ahnya. Misalnya orang pakai jeans, biasanya orang-orang di jalanan, ya, jarang ustadz yang pakai jeans, itu bisa menjatuhkan muru'ah, tetapi tidak sampai haram. Asalnya halal. Jadi kembali kepada apa yang dipandang pantas oleh masyarakat kita. Kalau masyarakat kita memandang biasa juga orang-orang terhormat pakai jeans, maka tidak ada masalah. Yang penting itu tadi tidak ketat, tidak tipis dan tidak tembus pandang dan menutup aurat, dan kaidah-kaidah yang sudah kita sebutkan. Iya, jadi. Gimana kalau baju kesoblong pakai salat baru ada gambar caleg, ada tulisannya di belakang, pilihlah aku. Iya, yang seperti ini, ya asalnya sebenarnya boleh saja. Iya, tidak sampai salatnya tidak sah. Cuma itu tadi ada orang-orang yang berilmu yang dilakukan. Kalau orang awam itu pantas, tapi kalau orang berilmu itu tidak pantas. Iya, jatuhnya ke wibawa lagi. Masa ustadz pergi sholat pakai baju cale, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khudzu zinatakum, ambil pakaian terbaik kalian. Iya, pada saat akan ke masjid. Iya, masa pergi pengantin pakai baju batik yang terbaik, yang pergi ke sholat pakai baju-baju cale. Iya, maka orang beriman itu kalau ke masjid memakai pakaian terbaiknya. Bukan pada saat ke kondangan saja dia memakai pakaian terbaiknya. Tetapi apakah salatnya sah? Apakah boleh? Jawabannya sah, boleh saja. Tetapi itu tadi, dia menjatuhkan muru'ahnya, dia menjatuhkan wibawanya. Apalagi sampai mengganggu orang sholat. Ada fotonya, pilihlah aku, waktu Nabi, dan seterusnya. Ini mengganggu orang sholat. Akhirnya orang sholat sambil membaca itu, tidak khusyuk. Allah musta'an. Saya kira ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.